Tips pertama, ketika kalian mau merenovasi, satu, gambar atau desain dulu bangunannya. Biar hasil maksimal dan sesuai apa yang kita inginkan, kita perlu mendesain atau menggambar terlebih dahulu. Jadi kita merenovasi atau membangun rumah sudah ada gambarannya mau gimana, tata letaknya gimana. Gambar juga akan mempercepat pengerjaan si tukang dan menentukan biaya dan bahan bangunan yang diperlukan. Yang perlu diperhatikan juga ketika kalian menggambar. Jadi tolong banget sebelum kalian menggambar desain rumahnya, kalian ukur terlebih dahulu yang benar dan akurat. Terus ukuran asli lahannya dijadikan ke sentimeter ketika menggambar di kertas, karena kan nggak mungkin ukuran kertas ada yang seluas rumah kalian. Jadi ukuran rumah kalian digambar di atas kertas dijadikan sentimeter. Tidak disarankan asal menggambar tanpa ukuran yang akurat ya. Kalau kalian ngasal gambarnya, orang gila juga bisa menggambar. Soalnya banyak banget kejadian gambar sama hasilnya itu nggak sesuai ya, karena tidak diukur. Contoh kasus, lahan 1 meter kali 1 meter, digambar bikin kamar mandi sama dapur. Ya pasti kerjakan tukangnya bingung, ukuran 1 kali 1 meter kok dibikin dapur sama kamar mandi, dan akhirnya hasilnya juga ngawur. Kalau kalian tidak bisa menggambar tapi uang banyak, ya udah nyuruh arsitek aja, kelar. Tapi ini sih bahas yang ekonominya menengah ke bawah ya. Jangankan buat bayar arsitek, buat bayar tukang aja kembang kempis. Oke, kita ke tips selanjutnya. Tips yang kedua ya, ketika kalian mau merenovasi rumah, siapkan dana lebih dari anggaran yang diperlukan. Jadi gini, tadi kan di atas kita sudah menggambar desain bangunannya seperti apa. Jadi seenggaknya kita bakal tahu anggaran yang dikeluarkan berapa. Biasanya dalam hal bangunan itu ada yang namanya RAP. RAP itu apa sih? RAP itu sendiri kepanjangan dari rencana anggaran biaya. Kalau kalian orang awam, anggap aja perkiraan biaya yang dibutuhkan. Lah untuk kita tahu seberapa biaya yang harus dikeluarkan, kita mengacu pada gambar bangunan yang di atas pada poin 1 ya. Karena di gambar bangunan, di situ kita bisa tahu apa aja yang harus dibeli dan butuhnya seberapa. Kenapa kita harus menyiapkan dana lebih? Karena dalam hal bangunan, apalagi merenovasi rumah, itu pasti ada anggarannya atau biaya di luar perkiraan kita. Banyak kasus kok perkiraan budget segini bisa bangun dapur sama kamar mandi di rumah subsidi contohnya ya. Ternyata setelah pengerjaan banyak biaya yang di luar dugaan. Bagi kalian yang sudah merenovasi rumah pasti tahu hal ini. Makanya jangan percaya 100% sama video-video di YouTube. Misal ada contoh bangun teras rumah subsidi cuma habis 10 juta. Bullshit kalau di video itu nggak jelasin secara detail 10 juta itu buat apa aja. Makanya kalian nggak usah percaya amat atau ditelan mentah-mentah videonya. Kalau kalian tetap mau maksain dengan budget yang seadanya, ya terserah kalian sih. Cuma saya saranin sih mending dilebihin anggarannya. Jadi kita itu renovasi rumah dengan tenang tanpa ketar-ketir kekurangan biaya. Karena masalah kekurangan biaya dalam merenovasi rumah itu bisa bikin ribut antara suami istri. Yang ketiga yang kalian harus perhatikan ketika merenovasi rumah atau membangun rumah, itu pemilihan tukang yang tepat. Jadi gini, tukang adalah kunci bagus tidaknya hasil sebuah bangunan. Makanya saya saranin sih pilihlah tukang bangunan yang track recordnya kerjanya percaya dan bagus hasilnya. Kalau kalian ngasal pilih tukang, ya tahu sendiri hasilnya, bakal kecewa seumur bangunan. Bukan hanya kecewa yang kalian dapat, tapi juga sakit hati. Sudah habis duit banyak, hasilnya di luar ekspektasi alias jelek. Makanya sebelum merenovasi rumah, coba tanya-tanya ke teman, saudara, atau tetangga. Barangkali ada referensi tukang bangunan yang hasil kerjanya itu bagus. Biasanya juga tukang yang hasilnya bagus itu bayarannya di atas rata-rata. Kalau di daerah saya tapi nggak tahu kalau di daerah kalian sama atau tidak. Pilih juga tukang yang bisa ngasih masukan. Kadang kan kita menggambar bangunan seenak jidat. Kalau tukangnya nggak bisa ngasih masukan, ya hasilnya sesuai gambar aja. Tapi kalau tukang yang mau ngasih masukan, biasanya hasilnya lebih bagus karena tukang lebih tahu di lapangan seperti apa. Tips
tips yang keempat ketika mau merenovasi rumah atau bangun rumah, jangan diborongin. Kalau kalian mau merenovasi rumah, saran saya sih jangan diborongin sama tukang. Ini sih saran saya aja ya. Tapi kembali ke kalian semua. Kalau kalian nggak mau ribet dan nggak mau stres ngadepin tukang, ya borongin aja alias terima beres. Karena kalau nggak diborongin, tiap hari ngeladenin tukang itu rasanya bikin stres kepala. Apalagi kalau tukangnya kerjanya santai-santai, wah bawaannya itu emosi terus. Kenapa saya menyarankan kalian jangan diborongin? Karena banyak kasus kalau diborongin, ada yang ditipu, ada juga ditinggal kabur pas bangunannya baru setengah jadi. Biasanya juga kalau diborongin harganya lebih mahal. Kalau dapat murah pun pasti ngaruh ke kualitas bangunannya. Jadi lebih baik kalau kita berani bayar tukang harian, kualitas materialnya juga kita yang nentuin sesuai budget atau anggaran kita. Tapi kalau kalian tetap maksa, lebih enak diborongkan saja sama tukang bangunan. Ya saran saya jangan langsung dibayar full atau kontan. Biasanya itu 1/4 dari biaya kita keep ya, atau tahan dulu sebagai jaminan atau garansi walaupun bangunan sudah kelar. Ini buat jaminan, contoh selama 2 atau 3 bulan bangunannya bermasalah atau tidak. Selama 2 atau 3 bulan bangunannya tidak bermasalah, ya udah kita lunasin. Uang yang 1/4 itu kita kasihkan ke tukangnya. Tapi kalau dalam waktu 2 atau 3 bulan bangunan ada masalah, ya kita jangan lunasin, itu sebagai garansinya. Mungkin segini aja dulu tips ketika kalian mau merenovasi rumah atau bangun rumah. Sebenarnya masih banyak lagi tipsnya, tapi mengingat durasi, kalau dibahas sampai ke akar-akarnya mungkin bakalan 1 jam lebih durasinya. Apa mau dibikin part keduanya aja? Terserah kalian sih. Kalau kalian minat dengan pembahasan ini, ya saya akan bikin part keduanya.